Swastiastu. Kami dari kelompok 8 dari kelas 9E akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang kokurikuler, yaitu pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode tahun 2026. Sebelum saya memulai menjelaskan di sekolah, izinkan saya perkenalkan diri dan juga teman-teman kelompok. Perkenalkan, nama saya Komahibu Tika Keningsi, absen 21, Kada Ayu Santika Dewi, absen 10, Gede Sugiarte, absen 2, Putu Angga Mahendra, absen 37, dan Putu Widina Saputra, absen 40. Baik, saya akan menjelaskannya. Sebelum itu saya izinkan mengerti pengertian tentang demokrasi di sekolah ini. Apa itu demokrasi sekolah? Demokrasi di sekolah adalah berarti mengolah kegiatan sekolah dengan menghargai suara semua warga sekolah, siswa, guru, dan staf sekolah, sehingga keputusan dan aturan tidak dapat dibuat secara sepihak. Intinya adalah setiap siswa mempunyai hak mengumpulkan pendapat dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. 2. Apa sih kegiatan di sekolah ini? 1. Pendaftaran calon ketua dan wakil ketua OSIS pada hari Selasa 2 Desember 2025. 2. Camping dan debat kandidat pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025. 3. Persiapan bilik suara dan surat suara pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2025. Serta yang keempat, hari pemungutan suara pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025, serta yang terakhir penetapan pengurus OSIS periode tahun 2026 pada hari Senin 8 Desember 2025. Tujuan apa sih demokrasi di sekolah ini? 1. Membiasakan siswa bersikap adil dan menghargai orang lain. 2. Melatih tanggung jawab dan kepemimpinan. 3. Mengajar cara membuat keputusan bersama. 4. Mengembangkan keberanian dan berpendapat sama sopan. 5. Mencegah adanya bullying, perpecahan, dan bersifat otoriter. Apa sih bentuk-bentuk demokrasi di sekolah ini? 1. Pemilihan ketua kelas dan OSIS melalui voting. 2. Rapat siswa untuk menentukan kegiatan meja, piket, studi, tour, atau lomba. 3. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya dan mengumumkan pendapat. 5. Menyusun jadwal piket secara musyawarah. Dan yang terakhir, menyelesaikan mengolah atau konflik teman melalui forum kelas dan bukan kekerasan. Apa saja manfaat demokrasi di sekolah? 1. Berani menyampaikan pendapat. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Menjadi pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. 4. Bertanya sama dan mengambil keputusan bersama. Dan yang terakhir, disiplin karena mentaati aturan yang dibuat bersama. Nah, apa yang penyebab masalah yang sering mengganggu demokrasi di sekolah? Nah, yang pertama, pemilihan ketua kelas tidak jujur, yaitu adanya kecurangan. Kedua, memaksa teman
untuk memilih calon baru ataupun tertentu. Ketiga, maksudnya ada pihak yang tidak menghargai pendapat orang lain. Kelima, siswa malas mengikuti musyawarah dan rapat ataupun berpartisipasi. Dan yang terakhir, adanya terjadi bullying terhadap siswa yang berbeda pendapat. Dan yang terakhir, bagaimana cara menjaga demokrasi di sekolah? Nah, yang pertama, mengikuti pemilihan secara jujur dan adil. Kedua, tidak memaksa pendapat kepada teman. Ketiga, berbicara sopan dan santun saat rapat kelas. Menghormati keputusan bersama, bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah disepakati, dan mengkritik dengan cara santun, bukanlah hinaan. Baik, sekian dari presentasi ataupun kegiatan sekolah ini atau presentasi. Maaf apabila ada kata yang kurang tepat atau langkah-langkah ada yang kurang tepat. Saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Saya pamit dengan Pak Rama Santi. Om Santi 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 Om. Saya hormati Bapak Ibu guru dan staf pegawai. Hari pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di masing-masing TPS sudah berlanjut, sudah selesai berlangsung. Kemudian yang kedua, jadi sebelum penghitungan surat-suara dimulai, bahwa minta perhatian kepada kalian semua. Om Swastiastu. Semangat pagi. Sekali lagi, kurang semangat ini, semangat pagi. Baik, terima kasih kepada semua siswa. Apresiasi yang setinggi-tingginya Bapak berikan kepada kalian semua. Karena proses Visi kami adalah kami akan menjadikan sekolah sebagai tempat ruang tumbuh yang kreatif, disiplin, berprestasi melalui peran OSIS yang aktif. Serta misi kami yang pertama, membangun KPK, yaitu kerjasama, persatuan, dan kepercayaan diri. Yang kedua, membantu siswa yang dari situ. Dan yang ketiga, membuatkan suatu kegiatan yang berkaitan dengan minat bakat siswa. Contohnya seperti mengadakan lomba ML, futsal, e-sport lainnya. Dan yang terakhir adalah memberikan pelayanan. Baik-baik pertanyaannya. Saat ini isu bullying dan perundungan masih sering terjadi di sekolah-sekolah. Apa langkah yang akan Anda ambil untuk menangani masalah tersebut di lingkungan sekolah kita? Sekali lagi saya ulang pertanyaannya. Saat ini isu bullying atau perundungan masih sering terjadi di sekolah-sekolah. Apa langkah yang akan Anda ambil untuk menangani masalah tersebut di lingkungan sekolah kita? Silakan, waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan izin untuk menjawab. Seperti visi dan misi saya tadi, yaitu mengurangi tindakan bullying, dan program kerja saya yaitu mengadakan OSIS dalam bidang anti bullying. Nah, dalam situlah kita bisa mengurangi tindakan-tindakan bullying di dalam sekolah. Mungkin waktu masih bisa banyak. Apakah dari wakil ingin menambahkan? Sudah cukup?